Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mewakili majelis jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di minggu pertama di tahun 2022. Tuhan memberkati. Puji syukur kepada Tuhan karena berkatnya yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul beribadah di gereja ini. Ini semua bukan karena kebaikan dan kekuatan kita, tetapi ini semua hanya karena semata-mata anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama memujikan kidung jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan hati kita dan kita menghadap Tuhan di dalam saat teduh. Hendaklah setiap hati mengaku yang demikian, bahwa Tuhan adalah pertolongan atas kehidupan manusia. Dia adalah Sang Pencipta langit dan bumi beserta segala isinya, juga Tuhan yang setia melawat dan memelihara segenap ciptaan dengan kasih yang tak berkesudahan. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai umat-Nya. Amin. Demikian sabda Tuhan bagi kita. Lalu malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Amin. Kidung Jemaat 454 bait yang pertama dan kedua. Menghadap
Jemaat disilakan duduk. Mengawali penyesalan, pengakuan dan permohonan ampun kita, bersama kita mendengarkan sabda Tuhan yang demikian. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kekasih Tuhan, berdasarkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan, baiklah dengan penuh kerendahan hati, mari bersama kita sujud di hadapan Tuhan seraya memohon belas kasihan darinya. Mari kita bersama berdoa. Ditinggikan, diagungkan, dimuliakan nama-Mu ya Allah ya Tuhan kami, Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberkati keberadaan kami dengan berbagai kemurahan yang kami alami setiap saat. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih-Mu yang menuntun dan memelihara kami sepanjang perjalanan dan istirahat malam hingga pagi ini. Kami boleh mengalami sukacita, kami bangun dengan penuh damai sejahtera. Kami boleh Tuhan izinkan berada di hari kedua, di minggu yang pertama di tahun 2022. Terima kasih, kami percaya bahwa banyak hal yang Tuhan rancang dan kerjakan bagi hidup kami di sepanjang hari-hari yang menanti. Kami juga percaya bahwa Tuhan tetap baik hari kemarin, hari ini pun hari esok. Engkau tetap Allah yang setia mendampingi hidup kami dengan berbagai berkat dan kebaikan. Namun Tuhan, kami juga dengan penuh penyesalan, dengan penuh pengakuan, dengan penuh kesadaran kami datang di hadapan Tuhan, mengakui bahwa kami adalah anak-anak yang kadang dalam kehidupan, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam hati, dalam keinginan senantiasa jauh dan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kami melangkah menurut jalan kami sehingga terkadang kami sesat dan semakin tersesat. Kami berdosa kepada Tuhan, kami berdosa kepada sesama, dan bahkan pelanggaran-pelanggaran kami tak terbilang adanya. Namun di saat ini kesadaran akan semua itu, kami datang dengan penuh hormat, penuh sujud di hadapan Bapa. Kami mohon belas kasihan, kami mohon Bapa berkenan mengampuni kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, tentunya bagi setiap kita yang dengan sungguh hati, dengan penuh ketulusan menyesali, mengakui akan segala dosa dan pelanggaran kita, maka Dia Tuhan yang setia, yang selalu menyediakan pengampunan bagi kita yang datang kepadanya. Oleh karena itu saya mengundang jemaat untuk bersama berdiri sebagai tanda sukacita kita akan menerima berita pengampunan yang begini sabdanya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Amin. Bersama merespon akan berita sukacita dengan PKJ 205 bait yang pertama dan kedua.
Baiklah, kita setelah mengalami sukacita karena pengampunan, kita mempersiapkan hati kita untuk menerima pelayanan sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 18. Sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan, marilah kita kembali menghadap kepada Tuhan. Bapa Surgawi, syukur dan terima kasih kunaikan kepadamu ya Bapa. Dikau telah memperkenankan kami untuk bersama-sama membangun ibadah pada pagi hari ini. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau hadir di dalam hati kami masing-masing. Mampukan kami untuk mengerti akan firman-Mu, sehingga dapat kami pergunakan sebagai landasan hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Sang Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yohanes pasal 1, Yohanes 1 pasal 1 sampai 18 yang demikian. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seseorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku aku datang, Dia telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah
yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan di dalam hidup kita setiap saat. Amin. Kidung Jemaat 52 bait yang pertama dan kedua. Shalom Bapak Ibu. Agak semangat sedikit. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Mengawali perenungan kita di saat ini, saya meminta Bapak Ibu menebak ekspresi wajah saya. Saya ungkapkan, saya memberikan ekspresi, nanti Bapak Ibu menebak apa isinya. Saya lepas kacamata. Ekspresi yang pertama. Apa isinya? Hah? Bahagia begitu? Saya ulang. Apa ekspresinya? Tegang, marah. Apakah itu? Gembira, sukacita. Udah cukup dua. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih, mengawali minggu pertama di tahun 2022. Kita merenungkan sabda Tuhan di hari ini dengan tema kehadiran atau kehadirannya yang membawa sukacita. Nya di sini adalah Yesus. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita berbicara soal sukacita, ini adalah salah satu dari buah-buah roh yang disinggung oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23a, di mana sukacita adalah salah satu dari 9 buah roh yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya.
Sukacita itu di dalam bahasa Ibrani diungkapkan dengan kata cedva. Cedva, C-H-E-D-V-A-H. Artinya kegembiraan, kesenangan, kesenangan hati, keriaan. Sedangkan dalam bahasa Yunani adalah chara, C-H-A-R-A, yang juga memiliki arti kegembiraan atau sukacita, sukaria, bahagia, tertawa, senyum. Itu makna dari sukacita, yang merupakan salah satu dari buah-buah roh yang disampaikan oleh Paulus. Anak-anak Tuhan diminta untuk selalu bersukacita, karena orang yang bersukacita itu selalu optimis untuk menjalani kehidupan. Orang yang bersukacita selalu berpikiran yang positif untuk segala hal yang dihadapi, sekalipun kelihatannya tidak baik, tetapi dia selalu mencari sela-sela yang positif. Itu nilai sukacita yang diminta untuk ada dalam setiap hati semua anak-anak Tuhan, di mana dan dalam keadaan apapun. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kisah pasal 16 ayat 25, di sana para murid khusus Paulus dan Silas, saat mereka berada di dalam penjara, bahkan tidak hanya di penjara, sudah di penjara, kakinya dipasung, mereka tidak bisa bergerak, tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dan menaikkan pujian dengan penuh sukacita. Dan alhasilnya Allah menolong dan membebaskan mereka. Para murid lainnya sekalipun dimusuhi oleh orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, ketika mereka memberitakan firman Tuhan, mereka tetap melakukannya dengan penuh sukacita, sehingga mereka tidak merasa kecewa, sedih, dan susah, karena sukacita itu sudah menjadi panggilan hati dan batin mereka. Bapak Ibu Saudara kekasih, mungkin kita merenung-renung, kita memahami ada 3 model sukacita dalam kehidupan. Sukacita yang pertama memang bawaan orang itu sukacita, terlahir dengan sifat sukacita. Orang yang demikian itu, orang yang demikian ini ada dalam situasi apapun dia tidak pernah merasa sedih. Maksudnya ada tapi tidak nemen. Menghadapi orang marah ya senyum, ketawa. Lah kita bertanya mengapa? Ya memang karena bawaannya gitu. Dia tidak memahami apa-apa, dan memang itu sifat ekspresi dia untuk menghadapi semua persoalan hidup. Sehingga kalau kita berkata kok orang sana kok tenang aja ya, diam aja, dimarahi kok senyum aja, dibenci kok tenang, ya memang begitu bawaannya. Tetapi ada juga yang melandasi sukacita adalah, misalnya orang itu senang, anak senang karena lulus ujian dengan nilai yang baik, mendatangkan sukacita, atau di hari ulang tahun diberikan kado istimewa oleh orang tuanya, atau pemuda yang sudah merindukan pekerjaan bertahun-tahun tiba-tiba lamarannya diterima oleh perusahaan yang sangat menjanjikan masa depan baginya. Ini sukacita yang model kedua. Tetapi sukacita model ketiga adalah sukacita yang dikerjakan atau hadir di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Sukacita karena kita diberikan pengampunan dan jaminan kehidupan kekal. Nah, sukacita yang ketiga ini tidak ada alasan dari manusia. Alasan ini datang dari Tuhan. Yuk bersukacita karena diberikan pengampunan dan keselamatan. Ini sukacita yang ada landasannya. Kalau yang pertama tadi, ya kenapa? Ya memang dia hidup ya penuh sukacita gitu saja. Alasannya apa? Ya karena memang bawaannya begitu. Kalau yang kedua ya ada karena faktor-faktor tertentu. Yang mendapat hadiah sukacita, tidak mendapat hadiah yang ya wajahnya tidak nyaman. Tapi yang ketiga ini sukacita karena pengampunan dari Tuhan, dan ini wajib hukumnya bagi kita semua yang beriman kepada Kristus. Tertawa, senyum, bahagia, rasa damai sejahtera, tenang, tentram, ini adalah gambaran dari pribadi yang bersukacita karena diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tapi hati-hati Bapak Ibu, kalau senyum diam-diam tanpa ada orang lain ya juga perlu dipertanyakan. Tapi bukan itu ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di dalam bacaan kita di hari ini, fokus kita di dalam ayat yang ke-14. Di sana Yohanes menyaksikan peristiwa kelahiran Yesus dengan ungkapan yang berbeda. Dia mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ini versi Yohanes yang bersaksi tentang Allah menjadi manusia. Kalau Matius, Lukas bersaksi tentang Bethlehem, pribadi yang lahir. Kalau Yohanes bersaksi dengan cara ungkapan yang berbeda. Firman itu telah ada dan diam di antara manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Ketika penginjil Lukas dia menyampaikan berita itu kepada penginjil Lukas, melukiskan tentang para malaikat menyampaikan berita kelahiran Yesus kepada kaum gembala di padang Efrata. Dia menyampaikan bahwa hari ini ada sukacita besar bagi bangsa-bangsa, ada kesukaan besar bagi bangsa-bangsa, sebab lahir Sang Juru Selamat. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus adalah kehadiran yang membawa sukacita. Alasannya apa? Seperti kita renungkan tadi, alasannya adalah karena dia membawa pengampunan dan keselamatan. Dia memperbaiki hubungan yang tidak harmonis antara manusia dengan Allah setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Dan karena itu sukacita adalah alasan yang tepat bagi kita untuk menjalani hari-hari kehidupan. Sukacita yang lain-lain selain sukacita di dalam Kristus itu sifatnya sementara saja. Dia datang hari ini, sebentar lagi hilang. Datang beberapa waktu, beberapa detik, menit kemudian muncul amarah. Tetapi sukacita di dalam Kristus adalah sukacita yang membawa ketenangan dan ketentraman, sukacita yang mampu menghalau amarah, dendam, dan sakit hati dalam hidup kita. Sukacita yang kita tampilkan lewat ekspresi hidup kita, wajah kita, tawa, senang, senyum, happy. Itu yang menjadi bahagian dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang merasakan bahwa kita dianggap sebagai anak-anak Tuhan dan menerima kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara kekasih, berdasarkan perenungan itu maka saya katakan sekali lagi,
tidak ada alasan bagi orang Kristen untuk tidak bersuka cita. Tidak peduli di mana saja, kapan saja, dalam suasana apa saja, dengan perkara-perkara kehidupan apa saja, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersuka cita. Karena sukacita itu sudah dibawa oleh datang atau lahirnya Yesus ke dalam dunia. Sukacita itu adalah hal yang sangat mendasar, menyangkut segenap eksistensi kehidupan kita. Cuman pertanyaannya Bapak Ibu, setiap kita merayakan Natal, kita sudah berkali-kali merayakan Natal Kristus, bahkan baru beberapa waktu yang lalu. Pertanyaan bagi kita, sudah seberapa besar sih sukacita sejati itu berdampak dalam kehidupan milik Tuhan? Sudah seberapa besar sukacita itu berdampak dalam dunia kerja kita? Sudah sejauh mana sukacita itu lahir di dalam hati kita dan ada dalam kehidupan rumah tangga kita? Sudah sekuat apa sukacita itu kita bawa dan berdampak bagi kehidupan bersama kita, rekan sekerja kita, rekan-rekan sepersekutuan kita, atau dalam kehidupan bermasyarakat? Pertanyaan ini penting, karena sukacita Natal itu tidak boleh berhenti di hati kita saja. Sukacita Natal tidak boleh berhenti di saat kita bersama-sama merayakan Natal Kristus saja. Tetapi sukacita Natal itu harus digaungkan, digemahkan, diteruskan, dialirkan di dalam kehidupan bersama kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan persekutuan kita. Memang sukacita itu butuh proses. Tapi kalau selama hidup kita ngomong proses, terus kapan ada sukacita itu, kan begitu? Kok enggak bersukacita? Iya Pak, tapi proses. 2 tahun lagi, lo kok enggak bersukacita? Iya Pak, proses. Ketemu sudah usia parubaya, kok enggak sukacita? Iya proses Pak. Lo terus proses terus. Kapan sukacitanya ada? Ngomong tok sukacita, tapi menghadapi situasi kehidupan udah. Kalau yang senang-senang, ini Pak sukacita. Tapi kalau yang berat-berat persoalan hidupnya, kembali lagi. Bagaimana memprosesnya? Yang pertama, kita membuka hati kita untuk menerima datangnya sukacita yang dibawa oleh Kristus. Buka hati seluas-luasnya. Pak, saya sudah buka hati tapi belum nih. Oh, berarti masih ada yang kurang. Hati tok yang dibuka, tetapi isi hatinya belum dilepaskan. Isi hati kedengkian, kebencian, iri hati, jahat dan sebagainya itu belum dibuang, masih ada tetap. Buka hati tetapi tidak membersihkannya. Itulah sebabnya kita merayakan Natal Kristus berulang kali, tetapi ya pancet seperti itu, berarti hati kita belum bersih untuk menerima sukacita Natal. Sehingga sukacita itu datang sesaat kemudian pergi. Sukacita itu sementara saja kemudian hilang, karena hati kita belum siap untuk menerimanya. Itu berarti apa, Pak? Ya, bersama-sama kita mengakui kesalahan kita, dosa kita, kejahatan kita, lalu kita buang, kita bebaskan hati ini dari segala isi yang tidak berkenan di hati Tuhan. Iya Pak, enggak mudah. Iya, siapa bilang mudah? Butuh
komitmen yang kuat. Rasul Paulus mengalami hal yang sama. Tetapi apa komitmennya? Dia katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena percaya kepada Kristus. Dia mengatakan bahwa dulu dia punya kebanggaan sebagai seorang pribadi yang hafal hukum Taurat, bertindak apa saja sesuai hukum Taurat, dan itu menjadi kebanggaan dia. Dia membunuh orang atas dasar hukum Taurat, kebanggaan dia. Tapi dia katakan setelah mengenal Kristus, yang dulu dianggap untung tadi justru menjadi rugi dan bahkan sampah. Jadi sukacita dia setelah membebaskan diri dari kuasa hukum Taurat lebih besar dan dahsyat dibanding dengan setelah dia menerima Yesus Kristus. Sukacita yang dahsyat. Jadi sukacita karena bisa melakukan hukum Taurat itu kecil kualitasnya dibanding dengan sukacita karena menerima Yesus Kristus. Saya dan Bapak Ibu terpanggil, kalau kita masih hidup di dalam hidup lama memang ada sukacita, tapi kecil, nyamannya sedikit, tapi kebinasaan untuk menghancurkan besar. Saya ulang sekali lagi, sukacita karena kita hidup di dalam dosa itu kecil. Lebih besar sukacita setelah kita membebaskan diri kita dari kuasa dosa. Sukacitanya luar biasa. Dan itu menjadi sebuah keuntungan yang dahsyat yang memang disediakan Kristus bagi kita yang percaya kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari perjalanan kita memasuki tahun atau menjalani tahun 2022, masukkan sukacita dalam Kristus itu di dalam hati kita. Sukacita berdasarkan kehadiran Kristus mari kita masukkan. Kita buang isi hati kita yang kotor, keji dan jahat. Kita buang sehingga hati kita ini bersih. Dan hanya ada sukacita karena Kristus. Saya percaya kalau begitu, kalau sukacita Kristus saja yang mendiami hati kita, maka langkah-langkah kita menghadapi hari-hari kehidupan, hari-hari pergumulan, kita melangkah dengan langkah yang pasti. Amin. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, kita bersama masuk dalam saat teduh. Kita akhiri. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bersama berdiri. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk.
Baiklah, di kesempatan ini kita akan mewujudkan ungkapan sukacita dalam bentuk persembahan yang dipandu rekan anggota Majelis Jemaat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dengan rasa syukur dan penuh sukacita mari kita mengaturkan persembahan yang sudah disediakan dengan pujian NKB 21 ayat 1 dan 3. Namun sebelumnya Bapak Ibu, sabda Tuhan sebagai dasar persembahan yang begini bunyinya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari kita memuji NKB 21. Jemaat Tuhan, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang mengaturkan rasa syukur dan terima kasih karena di hari dan saat ini Tuhan mengingatkan kami bahwa sukacita adalah panggilan iman yang harus kami wujudkan, kami ekspresikan di dalam hidup kami sebagai pribadi, dalam keluarga kami, dalam kehidupan persekutuan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dengan sukacita kami tetap hidup tenang, penuh damai sejahtera. Dengan sukacita yang selalu ada di hati kami, memampukan kami untuk menghindari amarah, kebencian dan dendam. Dengan sukacita di hati kami, maka kami siap untuk menjalani hari-hari kehidupan dengan penuh optimis dan dengan pikiran-pikiran yang positif. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon kekuatan dari Sang Roh Kudus untuk mengerjakan sukacita itu di dalam hati kami, membebaskan hati kami dari kuasa-kuasa dosa dan kejahatan, sehingga yang berdiam di dalam hati kami hanyalah roh sukacita. Sebab dengan roh sukacita kami mampu untuk hidup menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan keberadaan kami yang hadir di saat ini. Biarlah roh sukacita menjadi modal dan kekuatan kami untuk membangun kehidupan di dalam keluarga, membangun relasi antara suami, istri, orang tua dan anak, antara anak dan anak,
Roh sukacita memampukan kami untuk tetap diam dan tenang menghadapi berbagai persoalan-persoalan kehidupan. Roh sukacita memampukan kami untuk kami menghadapi apapun suasana pahit dalam kehidupan. Sebab kami percaya ketika kami memiliki sukacita di dalam Kristus, maka Tuhan datang menyapa, menolong, memampukan kami untuk terus melangkah dalam langkah-langkah yang pasti. Kami juga percaya ketika roh sukacita itu hidup di dalam persekutuan kami, maka persekutuan umat Tuhan di lingkup jemaat maupun di dunia ini juga akan terus menghadapi hidup ini, menjalani hidup ini, memerani apa yang menjadi panggilan dan peran, tentunya dilakukan dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan ketika roh sukacita ini menguasai hidup kami, maka kami dimampukan untuk hidup berdamai, hidup membangun persaudaraan dengan sesama. Ketika roh sukacita itu menuntun anak-anak kami dalam perjuangan studi, menuntun mereka untuk menemukan pekerjaan, mereka akan mengalaminya juga dengan penuh ungkapan syukur. Ketika roh sukacita itu Tuhan wujudkan atau nyatakan dalam kehidupan pemerintah kami, kehidupan berbangsa dan bernegara, maka roh sukacita itu akan mendatangkan energi positif serta kekuatan dan hikmat bagi pemerintah kami, bahkan semua pihak, untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara ini, mengatasi persoalan-persoalan kehidupan yang sedang kami hadapi dengan langkah-langkah yang teduh dan pasti. Terima kasih Bapa di surga, roh sukacita pun menuntun gerejamu, Gereja Kristen Jawi Wetan, di dalam menjalankan peran dan panggilannya, melayani Kristus, menyatakan roh damai sejahtera, kasih, kebenaran dan keadilan. Biarlah oleh kekuatan roh sukacita itu semua diwujudkan bagi kehidupan bersesama. Terima kasih Bapa di surga, biarlah roh sukacita ini menguasai dunia ini, menguasai semua bangsa-bangsa, sehingga biarlah dengan kekuatan sukacita kami belajar untuk membangun kehidupan perdamaian di antara satu dengan lainnya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga memohon agar biarlah roh sukacita itu menuntun kami untuk menjalani hari-hari kehidupan di tahun yang telah Tuhan izinkan kami memulai sejak hari kemarin. Biarlah kami mampu untuk melewati hari-hari kehidupan hanya dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Biarlah kami terus bersyukur karena sukacita itu sudah menjadi bahagian dan panggilan hidup kami. Terima kasih Bapa, dengan penuh sukacita pula kami menghaturkan persembahan. Berkenan Bapa menerimanya, dan biarlah olehnya karya pelayanan Tuhan semakin disebarluaskan. Terima kasih Bapa di surga, dengan sukacita kami akan memasuki langkah hidup kami di hari esok dan seterusnya. Juga dengan talenta-talenta yang ada pada diri kami di hari ini, bersama-sama kami boleh ungkapkan talenta itu dengan penuh sukacita untuk mendukung perjalanan liturgi ibadah di saat ini. Biarlah semua itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami haturkan doa dan sembahyang kepada Bapa di surga, dan juga bersama kami mengakhiri dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami.
Tuhan, kami undang berdiri. Kekasih Tuhan, setelah Tuhan berfirman bagi kita, kita akan pulang ke rumah masing-masing. Dan tolong setiap saat kita mencari dan menemukan sukacita. Kalau Bapak Ibu dan saya marah, berarti ada sukacita yang hilang, carilah. Ketika ada pertengkaran, oh berarti sukacita hilang, carilah sukacita itu. Buatlah sukacita untuk selalu mendiami hati kita, sehingga hidup kita selalu dipenuhi dengan ketentraman dan kedamaian. Karena untuk tugas itulah saya dan Bapak Ibu dipanggil untuk menerima berkat Tuhan. Di penghujung ibadah ini bersama kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 138 bait yang pertama. Saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah naunganmu, pelindungmu dan penolongmu. Dia akan menjaga dari segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Amin.